Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran proyek IPA, yaitu tentang bab 5, itu keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang konsep keruangan dan letak geografis dari Indonesia, ya, negara kita tercinta ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian konsep ruang, yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang ketiga menyebutkan contoh interaksi ruangan antar wilayah di Indonesia, yang keempat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, dan yang kelima menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Dalam interaksi antar ruang ada namanya regional komplementari. Apa itu regional komplementari? Regional komplementari yaitu wilayah yang saling melengkapi, di mana hubungan akan kebutuhan atau timbal balik ataupun interaksi antar wilayah, atau bisa disebut juga sebagai ruang, sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah, di mana hubungan ataupun timbal balik antar wilayah terjadi karena adanya interaksi antar ruang. Jadi bisa dikatakan interaksi antar ruang yaitu hubungan timbal balik antar wilayah sebagai akibat adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh tiap wilayah tersebut. Interaksi antar ruang itu sendiri terjadi bila ada kondisi yang pertama, itu saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua adanya kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga yaitu karena keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau disebut juga sebagai transferability. Kalian coba perhatikan yang di peta. Di sini ada Indonesia dan ada juga Rusia. Di mana Rusia itu dia membutuhkan makanan segar, tetapi negara yang kaya akan teknologi tinggi. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang kaya akan fast foodnya, tetapi juga negara yang membutuhkan teknologi tinggi. Nah, makanya Indonesia dan Rusia saling melengkapi, di mana Indonesia mengirimkan fast foodnya ke Rusia, sedangkan Rusia mengirimkan teknologi tingginya atau high-tech-nya ke Indonesia. Ini namanya saling melengkapi. Nah, bentuknya itu sendiri ada 3. Di antara yang pertama yaitu interaksi dalam bentuk pergerakan barang atau orang, disebut juga sebagai transportasi. Yang kedua interaksi dalam bentuk pergerakan manusia, disebut juga mobilitas penduduk atau bisa disebut juga sebagai migrasi. Dan yang ketiga yaitu interaksi melalui perpindahan barang atau energi, disebut juga sebagai komunikasi. Ya, ini bisa dipahami ya. Nah, untuk penjelasannya yang ada yaitu untuk complementarity, di mana terjadi interaksi karena masing-masing wilayah memiliki sumber daya yang berbeda. Nah, kita bisa lihat di sini ada daerah penghasil beras dan ada daerah penghasil kapas atau kapur kain, di mana mereka akan saling melengkapi, di mana daerah penghasil beras akan memberikan berasnya kepada daerah yang kekurangan beras, atau sebaliknya daerah penghasil kapas atau kain akan melengkapi atau memberikan atau mengirim hasil kapas atau tehnya ke daerah yang kekurangan kapas ataupun kain. Nah, ini bentuk dari complementarity ya. Yang selanjutnya yaitu ada intervening opportunity. Intervening opportunity atau kesempatan antara, di mana ada lebih dari satu daerah atau beberapa daerah yang memiliki komoditas yang sama. Ini perhatikan ya diagram yang ada di layar. Di sini wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah C karena paling dekat dan paling murah. Coba kita perhatikan. A. Daerah penghasil beras membutuhkan ikan. B. Daerah penghasil ikan membutuhkan beras.
Sedangkan C, daerah penghasil ikan membutuhkan beras. Di sini kita lihat A dan B, ya, mereka bisa saling berinteraksi. Karena apa? Karena A itu penghasil beras akan memberikan berasnya kepada daerah B, tetapi memiliki interaksi lemah. Kenapa alasannya seperti itu? Karena daerah B itu letaknya lebih jauh, ya, terhadap daerah A. Sedangkan di sini daerah C. Daerah C itu daerah penghasil ikan, sedangkan membutuhkan beras. Ya, antara B dan C ini sama-sama daerah yang membutuhkan beras. Mereka melengkapi kebutuhan beras mereka dari daerah A, tetapi interaksi antara A dengan C dan A dengan B akan berbeda. Alasannya kenapa tadi? Karena jarak antara A dan C lebih dekat, maka interaksinya lebih kuat dibandingkan A dengan B. A dengan B itu memiliki jarak yang lebih jauh. Nah, berarti intervening opportunity itu dipengaruhi juga oleh jarak, ya. Seperti itu. Semakin dekat jarak antara dua kota yang saling membutuhkan, maka kesempatan antara itu atau interaksinya itu semakin besar. Atau sebaliknya, kalau jarak antara dua daerah yang saling membutuhkan itu semakin jauh, maka interaksinya akan semakin lemah. Lanjut kita ke transferability. Nah, transferability itu kita perhatikan gambar. Ini ada seseorang yang ada di daerah A. Daerah A merupakan daerah penghasil beras. Sedangkan B yaitu daerah yang membutuhkan beras di sini. Artinya, si A karena dia tahu daerah B kekurangan beras, dia ingin menjual berasnya ke daerah B. Wilayah A tidak melakukan interaksi dengan wilayah B karena biaya lebih besar daripada keuntungan yang dihasilkan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki, karena dia itu transportasinya hanya berupa transportasi udara, ya. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Makanya A itu tidak bisa atau interaksinya lemah untuk memberikan atau menjual berasnya ke B, seperti itu. Ya, sekarang kalian pahami di sini ada dua buah kasus. Yang pertama itu Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang adalah provinsi yang baru berdiri dalam era reformasi pada 9 Oktober tahun 2000. Nah, Bangka Belitung dikenal merupakan pulau wilayah dengan endapan mineral timah. Hampir semua warga Kepulauan Bangka dan Belitung merasa kehidupan mereka selama ini tergantung atas kekayaan timah yang terdapat di perut bumi Bangka dan Belitung. Besarnya kandungan biji timah di daerah ini merupakan yang terbesar dari beberapa daerah lain di Indonesia. Tapi Bangka Belitung sering kali menghadapi permasalahan pangan. Nah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka, Kemas Arfani Rahman, mengakui Kabupaten Bangka sulit untuk swasembada beras karena setiap tahun butuh produksi sebesar 33.000 ton beras, sementara daerah produksi beras sangat terbatas dengan produktivitas hanya 3.000 ton per hektarnya. Nah, kalau dari pemaparan ini kita dapat tarik kesimpulan Bangka Belitung merupakan daerah yang daerah penghasil biji timah atau daerah yang kaya akan timah. Tetapi daerah Bangka Belitung itu merupakan daerah yang kekurangan beras. Ya, dia kaya biji timah tetapi kekurangan akan beras. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Sedangkan untuk kasus yang kedua ada Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan di pegunungan. Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang sangat baik bagi berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Perekonomian di Kabupaten Nganjuk tergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 2015 Nganjuk menghasilkan 533.321 ton.
Nganjuk adalah salah satu sentra padi di Jawa Timur dan menjadi 11 daerah di Jawa Timur yang telah melakukan teken MOU dengan Bulog pada Maret tahun 2016. Ini dikutip dari Tempo.co. Tetapi pada sektor listrik, gas dan air minum, angkutan dan komunikasi, bank, Lemkeu dan jasa perusahaan serta jasa-jasa termasuk dalam klasifikasi sektor potensial, dan sektor pertambangan dan penggalian termasuk dalam klasifikasi sektor terbelakang. Nah, ini dikutip dari website jimfeb.ub.ac.id ya. Perhatikan dua daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda di atas. Bila kalian adalah pemimpin daerah dari kedua wilayah di atas, apa hal-hal bisa dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi atau meningkatkan perekonomian dan kesetaraan penduduk di wilayah? Ya, sekarang kita kasih waktu 10 detik. Nah, oke, baiklah. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, Bangka Belitung, kalau kalian adalah seorang pemimpin daerah dari daerah Bangka Belitung ataupun dari daerah Nganjuk, nah ini kebijakan yang bisa kalian ambil. Yang pertama, Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang dikenal sebagai pulau wilayah dengan endapan mineral timah, sementara Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, memiliki struktur tanah yang sangat baik bagi berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Perbedaan ini yang dikenal dengan karakteristik atau disebut juga sebagai ciri khas wilayah. Kondisi ini mengakibatkan dua wilayah ini dapat berinteraksi dalam bentuk perdagangan antar daerah berupa pengiriman barang yang dikenal dengan bentuk interaksi antar ruang, yaitu bentuk transportasi. Perdagangan antar daerah Bangka Belitung dan Kabupaten Nganjuk dapat saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan atau tadi disebut juga complementarity ya, itu. Jadi dua daerah yang saling membutuhkan dengan komunitas yang berbeda itu bisa saling melengkapi. Beda lagi dengan yang tadi intervening. Kalau intervening itu ada beberapa daerah yang memiliki komoditas yang sama tetapi memiliki jarak ataupun faktor pendukung yang berbeda, dimana daerah itu akan saling interaksinya akan saling berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Nah, proses complementarity itu juga harus memenuhi syarat, yaitu transferability atau kemampuan untuk mengirim barang, karena barang dipindahkan ada dan tersedia di wilayah masing-masing. Nah, harus ada syaratnya, itu transferability, di mana harus ada namanya alat transportasinya, lalu jaraknya harus tidak terlalu jauh, terus lagi adanya faktor komunikasi ya. Komunikasi biasanya jaringan, kalau jaringannya lemah atau jaraknya jauh itu akan sangat sulit namanya untuk melakukan transferability. Oke, bisa dipahami ya apa itu complementarity, apa itu intervening opportunities, dan terakhir itu apa itu transferability. Dan pembelajaran kali ini semoga kalian dapat memahami materi ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.